Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Aurelia Azhara dengan NIM 1421800096 dari Prodi Akuntansi dan merupakan peserta KKN dari kelompok AB76038 SLM UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang pembuka sederhana UMKM dan SAK EMKM. SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan standar akuntansi keuangan sederhana untuk melakukan pencatatan pembukuan bagi pelaku usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penjelasan SAK-EMKM, pentingnya penggunaan SKEMKM, dan komponen dari SAK-EMKM. SAK-EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan panduan untuk membuat laporan keuangan sederhana bagi pelaku usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. SAK-MKM ini sendiri dirumuskan oleh Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia atau yang biasa disebut IAI. Lantas, apa saja sebenarnya kegunaan dari laporan keuangan, terutama bagi pelaku usaha UMKM? Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, maka instansi akan dianggap semakin terpercaya karena mampu mempertanggungjawabkan proses usaha mereka. Lalu yang kedua, mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dapat membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pendanaan dengan lebih mudah apabila laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan bagi pelaku UMKM terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama merupakan laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan. Siklus akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan sederhana terdiri dari yang pertama, identifikasi transaksi, yang dilanjutkan dengan pembuatan jurnal, lalu dilanjutkan dengan posting ke buku besar, dilanjutkan dengan pembuatan neraca saldo, lalu selanjutnya yaitu pembuatan jurnal penyesuaian, lalu dilanjutkan dengan membuat neraca lajur, diteruskan dengan pembuatan laporan keuangan, lalu dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Dapat dilihat pada slide ini, pengelompokan akun perlu dilakukan untuk menentukan letak pencatatan tiap pemasukan dan pengeluaran pada proses transaksi. Lalu selanjutnya, setelah penjurnalan atau pencatatan dilakukan, maka proses selanjutnya adalah posting ke buku besar. Setiap akun yang sebelumnya ada akan dilakukan pencatatan sesuai dengan posisinya pada buku besar. Langkah selanjutnya, pada pembuatan neraca saldo, tiap akun akan dicatat sesuai berdasarkan saldo normalnya. Sebagai contohnya, semisal kas akan dicatat pada debit, piutang dagang akan dicatat pada debit, hutang dagang akan dicatat pada kredit, dan seterusnya. Proses selanjutnya adalah membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dibuat dengan cara membagi akun-akun ke dalam kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas. Dan selanjutnya adalah pembuatan laporan laba rugi yang terdiri dari penghitungan penjualan, harga pokok penjualan, dan keuntungan kotor dari proses usaha selama satu periode. Setelah seluruhnya dihitung, maka akan dihasilkan keuntungan bersih yang ditunjukkan dari laporan laba rugi tersebut. Berikut merupakan beberapa dokumentasi dari kegiatan sosialisasi pembukuan UMKM sederhana yang dilakukan di Desa Mergan. Sekian sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai SAK EMKM dan pembukuan sederhana UMKM. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.